Shalom Kasper Kids. Kak Weni, kita bertemu lagi di hari ini. Jam berapa sekarang Kak Weni? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Kira-kira sekarang kita mau ngapain Kak Weni? Kita mau ibadah. Kita mau ibadah. Tapi Kak Weni, kita mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya adik-adik? Nggak kedengaran tuh. Belum kedengeran Kak Weni, sekali lagi. Apa kabarnya adik-adik? Sekarang kita jawabnya pakai jempol. Kalau misalnya adik-adik kabarnya baik, jempolnya ke atas. Kalau misalnya biasa saja ke Asri, jempolnya ke samping. Tapi kalau misalnya hari ini kabarku kurang baik ke Asri, jempolnya ke bawah saja. Oke ya, sama-sama Kak Weni kita tanyakan. 1, 2, 3. Apa kabar, Kak? adik? Oh, salah Kak Asrinya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Sudah lihat tuh jempol-jempolnya. Ada yang ke atas Kak Weni. Iya. Ada juga yang ke samping. Terus ada juga yang ke bawah. Tidak apa-apa. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Ambil posisi yang nyaman. Duduknya sudah baik. Ya, duduknya dengan tenang. Tarik nafas dulu. Hembuskan. Kita mau memuji Tuhan, kita memulai ibadah kita bersama-sama. Kita nyanyi lagu Ku di Tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranku, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi katakan ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan ku di tanganmu, ku di tanganmu. Boleh sambil angkat tangannya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita ulang lagu ini, nyanyikan dengan sungguh-sungguh, katakan ku di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiran, di rencanamu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Katakan ku di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, Di rencanamu,
berdoa, ikuti Kak Asri berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di sore hari ini kami boleh bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu. Kami mau mulai ibadah kami, berikan kami sukacita supaya kami memuji Tuhan dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Weni, coba Kak Weni senyum dulu. Ih, manis sekali. Coba adik-adik senyum dulu. Wow, manis sekali. Adik-adik, hari ini Kak Asri senang sekali. Kenapa? Karena Tuhan sayang Kak Asri. Bagaimana Kak? Tuhan sayang kita semua. Nah, kita menyanyi lagu Adu-adu senangnya. Adu-adu senangnya, adu-adu asiknya, jadi anak Tuhan. Katakan adu-adu, adu-adu senangnya, adu-adu asiknya, jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senangnya. Tunggu dulu Kak Jen, tunggu dulu Kak Nino. Kak Weni, lagunya katanya adu-adu senangnya, tapi adik-adik mukanya masih cemberut-cemberut. Coba senyum dulu, senyum ke teman sebelahnya, ke mamanya, ke papanya, ke teman-temannya, senyum dulu yuk. Sudah manis belum Kak Weni? Pada manis-manis semua. Oh manis semua, oke musik. Adu-adu senangnya, adu-adu asiknya, jadi anak Tuhan. Jempolnya dong. Adu-adu senangnya, adu-adu asiknya, jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senang. Sekali lagi katakan adu-adu, adu-adu, lebih semangat lagi. Adu-adu asiknya, jadi anak Tuhan. Adu-adu senangnya, adu-adu asiknya, jadi anak Tuhan. Sekarang senyum. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senangnya. Aku disayang, aduh senang. Sekali lagi, aku disayang, aduh senangnya. Tepuk tangan dulu. Tuhan kita baik sekali. Dia sayang adik-adik, dia sayang Kak Asri, dia sayang Kak Weni, dia sayang Kak Nino, dan sayang Kak Jen, dan sayang semuanya. Nah, karena Tuhan sayang kita, Tuhan selalu ada bersama kita. Di kanan dia ada, di kiri dia ada, di atas dan di bawah pun dia ada. Kita nyanyi lagu Ku Daki Daki Daki. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun indah terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Sekali lagi kita ulangi lagu ini ya. Siap. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Sekarang turun. Ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun indah terbentang. Yesus besertaku, di
lagi. Di kanan kau ada, siap-siap. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Sekarang senyumnya mana? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, tepuk tangannya dulu yang paling keren nih, Tuhan kita. Iya. Wah, sudah capek belum Kak Weni? Ya, sudah capek. Wah, kalau sudah capek adik-adik juga boleh silakan duduk. Boleh kasih tos dulu orang-orang di sekitarnya. Oke, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik ambil posisimu yang paling baik. Kita menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lama. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari ikuti Kak Asri berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mau belajar dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti setiap firman yang disampaikan oleh Kak Jen. Berkati kami, berkati Kak Jen, dan berkati semua orang yang mendengar firman Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore Kasper Kids. Wah, kakak berharap semuanya baik-baik saja ya. Kita semua tetap disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tolong, aku lelah, aku capek, kakiku sudah sakit bekerja seharian. Wah, suara dari mana itu ya adik-adik? Oh, ternyata itu adalah teriakan dari bangsa Israel. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel bekerja keras di bawah bangsa Mesir. Bangsa Mesir berusaha untuk menindas bangsa Israel. Ketika mereka mulai capek kerja seharian, kita lihat apa yang terjadi. Bangsa Mesir pukul bangsa Israel dicambuk. Ayo, lebih semangat lagi, harus lebih semangat lagi. Wah,
bangsa Israel sangat kecapean. Lalu bangsa Israel datang berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, tolong selamatkan kami dari bangsa Mesir, lepaskan kami dari bangsa Mesir. Nah, Tuhan mengirimkan Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, kita mau lihat ya, adik-adik sudah belajar, kita sudah pernah mendengar berbagai macam tulah yang terjadi, namun bangsa Mesir masih tetap mengeraskan hatinya. Akhirnya sampai kepada tulah yang ke-10. Kita lihat ya apa yang terjadi. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 12 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-12 sampai 13. Sekali lagi ya, Keluaran 12 ayatnya yang ketiga, lalu kita lompat ke ayat 12 dan 13. Begini bunyi firman Tuhan, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kita ke ayat 12 ya adik-adik. Ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum bangsa Israel. Nah, Tuhan mau menghukum bangsa Mesir ya adik-adik. Tuhan mau menghukum bangsa Mesir. Jadi Tuhan punya begini nih, bangsa Israel saya akan menghukum bangsa Mesir, tapi saya mau kamu untuk menaati satu peraturan. Nanti adik-adik bisa baca di seluruh pasal 12 ya. Tuhan suruh mengambil anak domba, dan bukan anak domba yang sembarangan. Anak domba yang diambil adalah anak domba yang umurnya sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun lalu disimpan, dikurung dalam kandang selama 10 hari. Setelah sudah 10 hari, anak domba ini akan dipotong atau disembelih. Kakak, potongnya pagi hari? Tidak, Tuhan sudah tentukan jamnya. Sore hari saat senja kamu harus potong sembelih. Kamu makan dagingnya, cara memasaknya juga Tuhan sudah tentukan. Lalu darah anak domba, Tuhan bilang supaya bangsa Israel taruh di atas pintu rumahnya ya. Nah, kakak di sini mau pakai cat air warna merah. Kita umpamakan ini adalah darah. Jadi darah ini, darah anak domba disuruh diolesi di atas pintu rumah bangsa Israel, di atas pintu rumah bangsa Israel. Kenapa kakak? Karena tadi di ayat 12, ketika Tuhan lewat, ketika Tuhan mau menghukum bangsa Mesir, ketika Tuhan lihat, oh ada tanda darah anak domba ini, berarti Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Israel. Nah, lalu pada malam hari karena bangsa Israel sudah taat melakukan aturan yang Tuhan kasih melalui yang disampaikan oleh Musa dan Harun, bangsa Israel tidur dengan nyenyak. Lalu saat pagi hari datang, wah, coba kita dengar ada suara tangisan. Wah, sedih sekali. Ada ratapan, ada tangisan. Kenapa ya kira-kira? Oh, ternyata di rumah bangsa Mesir. Bangsa Mesir terjadi tangisan karena tadi anak yang paling tua, anak yang tertua di keluarga, anak yang sulung dibunuh oleh Tuhan sebagai tanda menghukum bangsa Mesir karena bangsa Mesir tidak mendengarkan perintah Tuhan. Nah, tapi coba kita lihat apa yang terjadi di rumah bangsa Israel. Bangsa Israel mereka teriak, hore, mereka senang karena mereka luput dari maut.
Nah adik-adik, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Kita mau belajar satu hal dari bangsa Israel. Bangsa Israel taat melakukan peraturan yang sudah Tuhan kasih. Nah kira-kira adik-adik, kalau seandainya bangsa Israel tidak mendengarkan perintah Tuhan, apa yang terjadi ya? Wah, mungkin saja seperti bangsa Mesir. Mereka akan menangis meratapi karena anaknya meninggal. Nah, coba kita ingat-ingat, segala sesuatu kalau ketaatan tidak kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Coba kita ingat, suatu kali mama suruh, ayo bereskan mainanmu. Tunggu dulu mama, lagi seru ini bermain dengan adik, lagi lari-lari. Nanti kamu terjatuh loh nak, kamu nanti kesandung sama barang mainanmu. Tidak mama, tidak apa-apa, tidak, saya akan hati-hati. Sudah disuruh membereskan mainan karena tidak taat kepada peraturan. Saat lari-lari, gebrak. Wah, adik-adik bisa jatuh. Apalagi ya contohnya nih. Coba, siapa di sini yang suka makan coklat, makan es krim, makan permen yang manis-manis? Siapa coba? Nah, kalau kita makan manis-manis, jangan lupa untuk sikat gigi. Iya, benar sekali, sikat gigi. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa ya yang sudah melakukan peraturan itu, sikat gigi sebelum tidur? Kakak lupa-lupa. Kalau tidak taat peraturan, wah apa yang terjadi ya kalau malah sikat gigi? Iya, aduh mama, sakit gigiku, ayo kita ke dokter, kita cabut gigi saya yang berlubang, sakit sekali, tidak mau makan. Nah itu akibat konsekuensi dari tidak taat kepada peraturan. Apalagi saat ini pemerintah sudah kasih peraturan, oke, jangan dulu keluar rumah, kalau bisa stay at home, tinggal di rumah dulu, jangan kemana-mana. Atau kalau keluar pakai masker, rajin cuci tangan, harus bersih-bersih. Tapi kita tidak taat peraturan itu, apa yang terjadi adik-adik? Bisa saja kita terkena penyakit, dan kalau kita terkena penyakit merugikan banyak sekali orang-orang. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk taat melakukan perintah. Taat melakukan perintah. Nah, nanti kakak mau adik-adik akan menuliskan. Nanti setelah ini kakak akan tunjukkan ya video untuk membuat aktivitas. Aktivitasnya adalah pintu ketaatan. Nanti di sini nanti untuk anak-anak kelas 2 ke bawah sampai yang masih kecil-kecil nanti akan buat gambar pintu, lalu bisa diwarnai atasnya, lalu nanti tulis taat. Nanti kita akan belajar sama-sama cara membuatnya. Kalau kakak-kakak yang sudah kelas 3 sampai yang sudah SMP kelas 1 bisa coba tulis sepanjang minggu, dari hari Minggu hari ini sampai hari Jumat nanti, kira-kira kamu sudah taat kepada peraturan apa saja. Kamu akan tulis 1, saya membereskan mainan. 2, saya mencuci piring. Ditulis semuanya. Jangan lupa ya, nanti kalau sudah selesai bisa fotokan dengan dirimu seperti ini. Atau nanti minta tolong mama dan papa videokan. Kamu bacakan, kakak saya sudah membereskan mainan, saya taat kepada mama dan papa, saya taat untuk merapikan tempat tidur, seperti itu. Jadi hari ini kita mau belajar untuk menaati peraturan, sama seperti bangsa Israel yang dilindungi oleh Tuhan karena mereka mau belajar taat. Oke, adik-adik bisa? Kakak yakin semuanya pasti bisa melakukannya untuk taat. Oke, sampai sini firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Selamat sore Bapak. Terima kasih karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah pimpin kami supaya kami bisa mengerti Tuhan apa yang disampaikan. Roh Kudus bekerja bagi setiap anak-anak, ajarkan kami Tuhan untuk taat kepada peraturan yang diberikan Tuhan, supaya kami tetap dilindungi Tuhan dan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang terus sertai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, saat ini kita mau membuat aktivitas minggu ini, yaitu pintu ketaatan. Apa yang harus kita siapkan? Pertama, alat tulis. Adik-adik boleh siapkan spidol ataupun pensil ataupun pulpen, alat tulis yang bisa digunakan. Yang kedua, adik-adik siapkan penggaris. Penggaris ya adik-adik. Nah, setelah penggaris, adik-adik boleh siapkan selembar kertas. Kalau adik-adik tidak punya kertas tidak apa-apa, bisa juga memakai buku yang sudah adik-adik punya. Oke, kalau sudah jangan lupa yang terakhir, pensil warna atau alat-alat untuk mewarnai. Oke, mari kita segera memulainya. Nah, yang pertama kita akan membuat persegi panjang. Ya, kita membuat persegi panjang. Adik-adik boleh menggambar ya persegi panjang. Kita buat persegi panjang. Sisakan space kosong di atas karena nanti kita mau tulis pintu ketaatan. Kita garis. Oke, sekarang kita tulis dulu di atas pintu ketaatan. Kita tulis ya. Pintu ketaatan. Nah, kalau sudah, nanti pintu ketaatannya boleh diwarnai ya. Sekarang kita mau bikin gagang pintunya. Caranya kita buat lingkaran, lalu kita kasih tempat untuk kuncinya. Sekarang apa yang mau kita lakukan? Kalau sudah jadi pintu ketaatannya, anak-anak boleh menuliskan semua ketaatan yang sudah dilakukan sepanjang minggu ini. Lalu jangan lupa dikirimkan kepada kakak-kakak ya. Nah, ketaatan apa saja yang sudah dilakukan? Contoh 1, saya sudah membereskan mainan kakak. Lalu kakak, saya juga sepanjang minggu ini sudah sangat rajin sekali sikat gigi. Nah, semua ketaatannya boleh ditulis. Oh iya, jangan lupa pintunya boleh kamu hias, boleh kamu bikin bentuknya, boleh kamu kasih warna pintunya. Nah, dihias-hias pintunya ya. Lalu jangan lupa pintu ketaatan di bagian atasnya juga diwarnai dengan warna merah sebagai lambang yang tadi kita sudah dengar firman Tuhan, yaitu lambang anak domba. Jadi deh pintu ketaatan yang sudah kita buat. Gimana adik-adik ibadahnya? Seru sekali kan ya? Kak Jen gimana? Seru sekali. Kalau begitu, minggu depan kami tunggu lagi di ibadah selanjutnya. Hari Minggu, hari apa Kak Jen? Hari Minggu Jam 3 sore. Jam berapa? jam 3 Di YouTube dan Facebook. Jadi jangan lupa, jadi minta papa mamanya, ayo mama, ayo papa, segera dibuka Facebook dan YouTube-nya dan ikuti ibadah online bersama. Karena kenapa? Pemerintah bilang jangan keluar-keluar dulu, stay at home aja. Jadi anak-anak ibadah di rumah saja dulu ya. Iya, benar sekali. Oh iya Kak, tadi kan mereka sudah buat aktivitas. Nah, aktivitas yang sudah dibuat sebaik mungkin, karena nanti hari Jumat nanti minta tolong mama dan papa. Anak-anak minta tolong mama dan papa untuk fotokan atau videokan, lalu kirim ke Facebook Kajen dan juga Facebook Asri. Nah, yang terbaik akan kami pilih dan akan kami tampilkan dengan ibadah kita di minggu depan. Benar sekali. Sebelum kita mengakhiri ini, pasti ada satu informasi paling penting Iya. nih. Nah, semua sudah lihat ya. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker dan juga membawa hand sanitizer ya, supaya kita tetap bersih, Betul. supaya tetap sehat. Dan kalau bisa jangan kemana-mana dulu. Betul. Ya, tetap di rumah. Oke, sampai di sini saja ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.